Selamat pagi, pesanan Tokopedia Bapak Tomo, Bekasi, Pondok Gede. Varian panel ATS, tapi custom dengan WiFi monitoring, sonoff. Sistem kerja mode kapasitas baterai 24 volt. Ini panel mau saya simulasikan ya, pakai regulator DC. Yang pertama kita cek KWH dulu. Untuk KWH di sini belum membaca ya, 0 watt. Kemudian saya coba lampu ini. Ya, di sini membaca 9,2. KWH-nya sudah membaca. Nanti inverternya harus PSW, Pak. Kalau enggak PSW, KWH-nya biasanya rusaknya mati ya. Kemudian ini mode auto ya. Kemudian kalau ke sini posisi PLN. Terus untuk jalur koneksi yang sebelah kanan itu PLN in ya, kemudian inverter in, kemudian beban out, kemudian DC sinyal. DC sinyal ini untuk apa? Ini perlu disambung ke jalur baterai. Panel ini butuh membaca tegangan baterai, makanya harus disambung supaya bisa auto switch ke PLN saat baterai habis atau setelah melewati di setting LVD ini ya. Jadi saat setting LVD, misal setting segini, dia tegangannya turun, dia akan switch ke PLN. Itu fungsinya, makanya perlu disambung ke jalur DC. Ini saya simulasikan posisi di auto running di PLTS, kemudian tegangan ini saya turunkan ya pakai regulator DC. Ya, dia pindah ke PLN. Kemudian kalau misal PLN-nya padam juga, masih punya cadangan di baterai. Lama nyalanya tergantung jumlah baterai dan beban running saat itu. Ya, dia bisa pindah ke PLTS. Kemudian kalau misal PLN belum nyala, ini tegangan saya turunkan terus ya. Ya, sistem akan menghentikan, menonaktifkan beban. Kemudian kalau misal PLN nyala, dia nyala. Tapi kalau PLN-nya belum nyala ya tetap mati untuk mengamankan baterai. Kemudian tegangan saya naikkan. Ya, dia nyala lagi. Kemudian saya naikkan terus. Nah, seperti ini. Kalau PLN nyala, dia belum mencapai reconnect untuk cut off 1, makanya dia belum bisa running PLTS. Tegangan saya naikkan. Nah, dia baru bisa running di PLTS. Ini ditandai dengan lampu LVD. LVD yang dimasukkan low voltage disconnect. Jadi nilai yang dimasukkan. Untuk referensi cut off 1 23,8, kemudian reconnect 2,2. Cut off 2 21,0, reconnect 2. 23,8, reconnect 2,2. 21,0, reconnect 2. Settingan ini ndak acuan pasti, bisa dirubah sesuaikan dengan kebutuhan, karena settingan ini belum tentu bagus untuk orang lain, bagus untuk saya juga belum tentu untuk orang lain, tergantung jumlah baterai sama beban. Ini yang paling penting, yang jarang orang paham. Kenapa kok waktunya pindah PLTS belum pindah PLTS? Karena tidak paham cara kerja panel. Ini mode auto running di PLTS.
LVD cut off 1 menunjukkan 26,4 ya. Saya turunkan. Ya di situ settingan yang dimasukkan 23,8. Berarti saat di kisaran tegangan itu yang terbaca, dia akan mati LVD-nya. Lampu LED kecil mati, baru dia akan pindah ke PLN. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan lihat waktu. Kemudian misal tegangan saya naikkan, ada charging ya. Berarti 23,8 ditambah 2,2. Berarti saat LVD membaca di kisaran 26,0, dia akan nyala lagi LED-nya dan pindah ke PLTS. Nah, seperti ini ya. Lampu LED kecil itu nyala, dia pindah lagi ke PLTS. Begitupun juga yang itu cut off tengah, itu cut off bawah. Kemudian ini saya simulasikan untuk sound off ya. Sekarang running di PLN. Nanti settingnya lihat video ya. Saya enggak ngajari setting di sini. Misal saya matikan, mati. Kemudian saya nyalakan, nyala. Saya matikan, mati. Saya nyalakan, nyala. Terus ini sudah connect ya. Ini saya hapus perangkat. Nanti bisa setting sendiri Pak ya. Ya, perangkat sudah dihapus. Kalau device belum connect itu lampunya enggak nyala, kedap-kedip. Nah kayak ini. Kalau ini saya nyalakan manual ya. Lah lampu yang biru ini kedap-kedip. Ini artinya sudah connect. Lampunya nyala terus ya. Terus ini saya coba yang jalur PLTS ya, mati, lampu merahnya mati, hidup, mati, hidup. Saya hapus perangkat. Oh iya, nanti yang setelah pertama setting yang perlu ini status pengaktifan harus hidup ya. Jadi saat power hilang masuk dia langsung on. Kalau posisinya mati dia harus mencet dulu. Saya hapus perangkat. Ya, mati. Nanti setting sendiri.